Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, penyedot jiwa di bulan suci. Subhanallah. Bahagia sekali pemirsa kami dapat menjumpai Anda kembali di kesempatan kali ini, di sore hari ini, di hari ke-17 di bulan Ramadan. 17 ya Bro ya? Luar biasa sekali karena tidak terasa sekali kita sudah menginjaki hari ke-17 di bulan Ramadan. Terasa sepertinya singkat sekali, kayaknya baru kemarin-kemarin. Tapi subhanallah, selalu kita panjatkan puji dan syukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa kita di 1436 Hijriah kali ini. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat, tentunya semua pengikut-pengikutnya di muka bumi ini hingga akhir zaman. Amin. Subhanallah pemirsa, kita tidak terasa memang seperti tadi sudah Ian sampaikan, dan di acara kita di kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya ditemani oleh seorang narasumber di kesempatan kali ini, Bapak Dr. Andes Haji Ramli Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Suasananya panas tapi tetap segar-segar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap istiqomah di bulan Ramadan ini. Dan bunda-bunda kita yang saya cintai, bunda-bunda dari Fosi Mata Kota Kupang Rayon 4. Apa kabar semuanya Bunda? Alhamdulillah. Semuanya sudah beres Bunda ya di rumah ya? Insyaallah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan baiklah pemirsa, di Sapa Ramadan di kesempatan kali ini kita masuk pada, nanti kita punya ada sesi sudut tips, kemudian juga nanti ada sudut kuis. Kuis kita itu dari Bandung Jeans dan juga dari Dompet Duafa. Jadi bagi semua pemirsa yang ingin bertanya langsung ataupun nanti bisa menjawab pertanyaan kami, subhanallah Anda bisa membawa pulang salah satu kupon yang ada di tangan saya ini ya. Dan nanti kita akan bersama-sama pada sesi tersebut. Dan baiklah pemirsa, alangkah indahnya dalam acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini, sebagai pembukanya kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكانت الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih kepada kedua bunda yang sama-sama sudah istilahnya siraman kolbu buat kita di kesempatan kali ini di sore hari yang kita cintai ini. Terima kasih. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci, ya, penyejuk jiwa di bulan suci. Itu yang kita harapkan, dan semoga kesejukan hati kita ini tidak hanya di bulan suci saja, tetapi di bulan-bulan lainnya, 11 bulan yang lainnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terkadang kita mudah sekali terprovokasi, terkadang kita mudah sekali marah, terkadang kita mudah sekali terpicu dengan hal-hal kecil yang membuat kita tuh naik pitam dan gampang sekali terhasut juga. Kadang-kadang seperti itu. Bagaimana tuh Pak Ustadz kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau kita mau bilang suasana pekerjaan, kemudian mungkin di rumah, lingkungan, organisasi dan lain sebagainya, banyak sekali mau dibilang homogen Pak ya, banyak sekali beragam macam ciri orang dan lain sebagainya. Bagaimana salah satu sikap yang harus kita ambil agar kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini? Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum masuk ke tema ini, Siap Bapak. berkaitan dengan keadaan sekarang yang kita lewati, Betul. menyangkut nuzulnya Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itulah yang menjelaskan kepada kita tuntunannya bagaimana bisa meraih ampunan dan maghfirah dari Allah itu. Pada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk itu, pembeda hak dan yang batil. Lalu petunjuk itu kepada kita sebagai umat Islam yang mengaku kehidupan kita ini berpedoman kepada Al-Quran, menuntun kita untuk meraih ampunan dan maghfirah Allah. Itu seperti tadi dibacakan itu, ayat itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segera meraih ampunan Allah dan surga yang disiapkan bagi orang yang bertakwa itu. Surga itu seluas langit dan bumi. Jalan untuk mencapai itu kalau tadi disebutkan itu ada seperti gampang ya, tapi agak sulit. Dalam hal ini terkait dengan hawa nafsu juga, maka puasa ini sesungguhnya itu ada pengekangan hawa nafsu itu untuk bisa meraih itu. Ada membelanjakan harta di waktu lapang dan sempit. Betul. Kadang-kadang punya harta juga pelik untuk mengeluarkannya. Waspada, takutnya nanti Miskin. bangkrut, ya Bangkrut. gitu Pak Ustaz, kadang-kadang. Jadi itu sudah hawa nafsu di situ sudah mengekang dirinya sampai tidak mau mencapai ridha Allah, Ego. mencapai ampunan Allah dengan mengeluarkan harta, Zakat. mengeluarkan untuk. Sedekah. Dan lagi apalagi dalam keadaan sempit. Justru yang sempit itu kalau mengeluarkan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang waktu lapang. Kebutuhan kita mendadak, tapi ada hal lain yang membutuhkan pengeluaran untuk kepentingan umum, kepentingan agama, dia rela mengeluarkannya. Memiliki 100.000 biar 50.000 dia keluarkan. Akhirnya ayat mengatakan orang itu mengeluarkan sebagian hartanya meskipun hanya 50.000 dibandingkan dengan yang punya harta 100 juta dia keluarkan 10 juta. Tidak sebanding kan? Ya, Tidak betul, sebanding. betul. Jadi walladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaid. Itu artinya apa itu? Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas itu. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang. Nah, sekarang di situ memaafkan kesalahan. Kalau dua terjadi konflik, terjadi pertengkaran antara dua. Di sini ayat mengatakan memaafkan kesalahan, pasti yang salah satu pihak mengatakan dirinya yang paling benar. Betul. Jadi keduanya kalau menyadari bahwa lebih baik kita memaafkan masing-masing, memaafkan, akhirnya bisa rendah dengan sendirinya,
persoalannya akan bisa selesai dalam waktu tertentu. Kalau orang-orang tua mengatakan nanti biarlah nanti embun sudah turun membuat lembut, pasti persoalannya akan selesai. Iya. Kira-kira begitu ya. Indah sekali ibaratnya. Ya. Jadi itu sebenarnya ampunan Allah itu terletak di situ. Kalau kita mampu melakukan itu, ini terkait dengan hawa nafsu lagi. Kita kendalikan hawa nafsu, mengutamakan anjuran Allah untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Insya Allah disitulah letak turun maghfirah, ampunan rahmat Allah turun. Bentuknya seperti apa? Ya barangkali yang dapat kita tangkap hanya sebatas cuil barangkali itu ketenangan dalam hidup, kedamaian dalam hidup dengan siapapun, kita tidak ada musuh. Ya. Itu berkat dan rahmat karena memang kita mau mengamalkan tuntunan ini. Ini saling memaafkan. Barangkali untuk sementara itu dulu, nanti kita Seperti tadi Pak Ustadz bilang ya, langkah indahnya kalau kita di mata orang lain, kita tidak pernah buat gesekan-gesekan apapun dengan orang lain. Kita selalu dilihat orang tuh indah dalam artian pribadi kita sangat baik, sangat mulia, seperti itu. Walaupun hidup dengan kesederhanaan, tetapi hidupnya apa adanya, kemudian juga tidak mudah sama sekali untuk istilahnya masuk ke dalam suatu lingkungan yang buruk. Nah, Pak Ustadz, terkadang kalau kita lihat ada orang-orang tertentu seperti itu. Namun kalau kita mau teliti juga, banyak sekali orang-orang yang suka sekali mencari kesalahan orang lain, sehingga mau dibilang amalan sholat iya, sholatnya luar biasa iya, kemudian bersedekah iya, dan lain sebagainya iya, tetapi yang disayangkan sekali, dia mudah sekali mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana caranya kita mungkin insya Allah di bulan Ramadan ini untuk bisa lebih tawadu lagi, mungkin bisa istiqomah lagi dalam meraih keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau kita mau bilang janganlah hanya 50%, tapi kalau bisa insya Allah bisa 100% dapat itu Pak Ustadz. Jadi kalau kita perhatikan puasa yang kita lakukan ini tidak hanya lapar dan dahaga, melainkan bagaimana bisa mengekang diri dalam melakukan hal-hal yang akan merusak nilai puasa. Di antaranya berbicara yang kotor, ada iri hati, dendam dan lain sebagainya, apalagi perbuatan lagi. Nah, ini kan kita jaga sekarang. Saya rasa semua orang yang berpuasa ketika diajak untuk bertengkar dia akan menolak. Saya tidak mau bertengkar karena saya puasa. Apakah ini bisa dipertahankan di luar bulan Ramadan? Subhanallah, Masya Allah. Lalu sekarang kita tingkatkan, jangan sampai kita berpuasa hanya pada tingkat awam, hanya lapar dan dahaga. Kita harus tingkatkan pada khawas, yaitu kita juga jaga supaya jangan menyakiti hati orang dengan tutur kata dan perbuatan. Lalu kita tingkatkan lagi pada khawasul khawas, itu berarti pikiran juga, perasaan kita, semua kita kendalikan supaya jangan sampai iri hati dengan orang, dendam orang, benci orang, itu kita jaga itu sehingga puasa tingkat menjadi khawasul khawas. Tentu saja tidak hanya sebatas pada bulan Ramadan ini. Bisakah kita terapkan itu dalam kehidupan di bulan Ramadan sehingga akan menjadi hamba Ar-Rahman itu ada wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang Ar-Rahman itu hamba Allah, jalan di muka bumi itu dengan rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, dengan rendah hati. Ketika berjumpa dengan orang-orang jahil, orang jahil menyapa mereka, perlakukan mereka dengan kejahilan mereka, tapi disambut dengan yang baik-baik. Nah, apa bisa kita lakukan itu atau tidak? Sebagai manusia, jelas ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak bisa. Maka di situ Nabi ketika pulang dari perang Badar, itu dia ingatkan kepada prajuritnya, wahai prajurit, kita baru pulang dari perang kecil menuju kepada perang besar. Perang besarnya itu adalah melawan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen ini dengan mengaplikasikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau dan seterusnya itu. Nah, kalau itu terjadi, maka sesungguhnya hidup ini aman, tentram. Sebab tidak ada konflik. Sebab disapa sekalipun dia balas dengan yang dibahas, dan disapa dengan kasar pun dia jawab dengan yang baik-baik, yang menu keselamatan, salama. Itu. Nah, ini hamba ibadur rahman ini. Dalam pengertian bukan rendah diri ya, bukan rendah diri. Wala tahinu, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rendah diri, jangan takut. Kamu akan tinggi bila kamu benar-benar beriman. Berimannya itu adalah dalam mengaplikasikan ayat Allah, ibadur rahman, alladzina jalan di muka bumi dengan
ya biasa-biasa saja apa adanya. Tidak buka dada, tidak juga terlalu tondok, Iya, tapi biasa-biasa biasa saja. saja. Biasa-biasa. Iya, betul sekali. Kalau kita, Bunda ya, kalau kita naik pesawat di ketinggian, yang kasar di sana, di atas. Kita lihat kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya ya Pak. Kita ini kecil sekali, mungkin lebih kecil lagi dari semut kalau mau dibilang sebenarnya kita nih. Iya. Tapi terkadang kita juga lupa, apakah untuk mencari kebaikan di antara sesama kita Pak. Nah kira-kira ciri-ciri orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa sih orang tersebut Pak? Mungkin kita lihat dari tingkah lakunya, pribadi dan lain sebagainya. Ciri-ciri seseorang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ciri-ciri itu sesungguhnya itu terkait dengan batin ya. Sikap batin yang teraplikasi dalam kehidupan. Sebab untuk meraih seseorang kita tahu bahwa itu dapat ampunan dan rahmat dari Allah, itu sangat rahasia. Sangat rahasia terkait dengan amal ibadah. Maka Umar bin Khattab mengatakan perbuatan baik atau ridha Allah terhadap suatu perbuatan baik itu menjadi sangat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah yang tahu. Sama halnya dengan Lailatul Qadar yang kita semua tahu itu ada bulan, itu malam yang mulia 1000 bulan, tapi dia berada di bulan malam mana dalam bulan Ramadan ini? Dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Lailatul Qadar itu dalam malam-malam Ramadan ini, maka demikian juga ridha Allah terhadap perbuatan kita yang menjadi pertaruhan untuk ampunan Allah, kita juga tidak tahu di perbuatan mana apa yang kita lakukan untuk apa mendapat ridha Allah atau tidak. Ya, sangat rahasia. Sangat Nah, dari situ menuntun kita untuk lebih hati-hati, lebih waspada, harus kita tuntun diri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dengan harapan semoga mendapat ampunan dan rahmat daripada Allah. Tapi untuk kita pasti tidak ada yang tahu. Sebagaimana hanya tidak tahunya orang terhadap Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini. Barangkali begitu. Subhanallah, luar biasa sekali. Nah, seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan tentang Lailatul Qadar. Luar biasa sekali kalau kita bisa menjumpai Lailatul Qadar itu Pak ya. Mungkin dari 1000 atau 1.000.000 orang, mungkin 1 atau 2 orang saja itu Pak yang bisa. Mungkin secara alam Pak bisa disampaikan kepada mungkin yang awam. Kalau kita yang muslim kan sering mendengarkan dari guru ngaji kita. Kira-kira seperti apa Pak suasana yang indah itu dalam Lailatul Qadar? Silakan Bapak. Menurut keterangan itu bahwa Lailatul Qadar itu tanda-tanda alamnya itu ketika itu suasana sejuk, nyaman, alamnya itu indah rasanya. Menurut keterangannya seperti itu. Nah, sekarang yang memandang indah dan nyaman ini siapa dulu? Yang bisa mengetahui bahwa ini alam ini kok beda dengan yang lain ya? Iya, terasa beda, suasananya beda dengan yang lain. Nah, ini siapa yang bisa tangkap itu? Ini pun terkait dengan kualitas iman seseorang. Iman seseorang, iman dan amal. Subhanallah. Bisa merasakan itu, melihat ini alam kok lain ya. Suasana kesejukannya tidak sama dengan setiap hari. Pandangannya kok lain ya. Sejuk. Memang keterangannya bahwa itu alamnya itu sejuk, nyaman, indah. Nah, sekarang pandangan sekali lagi ini terkait juga dengan kepribadian kita masing-masing dalam kualitas iman dan amal itu yang bisa memandangnya. Ya. Subhanallah, luar biasa sekali ya Bunda. Nah, dari Bunda ada yang ingin bertanya sesuai dengan kita punya tema tentang meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mic-nya Pak, silakan. Silakan Bunda, mungkin bisa berdiri. Iya. Sebentar Bunda ya, biar diambil mikrofonnya dulu. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kepada Ustadz, apakah turunnya Lailatul Qadar itu di saat tanggal 21 atau 27 atau yang satu lagi apa ya? Malam-malam ganjil ya. Malam-malam ganjil. Apakah itu Ustadz? Jikalau itu ya memang semuanya itu insya Allah kita bisa menghayati, bisa mengamalkan sholat malam, dan tentunya yang ini tanggal-tanggal begitu itu yang ditentukan itu insya Allah tambah bisa melebihi kegiatan kita dan semangat kita. Hanya itu yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ustadz. Jadi ini menurut keterangan itu Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil dalam bulan Ramadan.
ada 17, 19, 21 dan seterusnya. Nah, semua orang tidak tahu apa benar-benar dia ada terjadi di situ malam keberapa. Maka di situ dianjurkan kepada kita untuk kita giat beribadah pada malam-malam ganjil itu. Dan semua orang beribadat tekun pada malam itu, semua orang tidak dapat juga. Hanya orang tertentu yang memang kehendak Allah, itu pun sangat rahasia, sangat rahasia. Hanya kita lihat dalam kehidupannya itu ada terjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan, tapi selama ini tidak belum nampak. Hanya kalau saya sempat baca dalam buku Waliullah dan Karomahnya, di antara ada 9 sunan itu, ada salah satunya itu ketika menjadi murid, itu gurunya keluar ke malam Lailatul Qadar, malam itu terlihat cahayanya keluar dari itu. Itu yang diantara itu saya tidak hafal namanya, ada cahaya dari anak itu karena murid banyak tidur di lantai. Lalu si guru itu mengikat kain tanda supaya besoknya dia tahu bahwa ini orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Jadi ikat. Ternyata itu menjadi murid yang terpandai dalam, termasuk ya boleh dikatakan sebagai wali itu. Wali. Dia tahu, dia ikat tanda. Setelah sampai pagi dia lihat, oh ini pada pas malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu tidak sembarang. Itu saya dapat dalam buku Waliullah dan Karomahnya. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi itu yang penting bahwa kita umat ini dianjurkan untuk merebutnya itu. Paling tidak kita lakukan itu kalau tidak mencapai Lailatul Qadar pun Allah Maha tahu. Allah Maha tahu tentang kita dalam kita mengejar itu. Mengejar itu dengan ibadah. Nah, ibadah. Barangkali begitu ya. Ya. Jadi memang ciri-ciri seperti itu. Kemudian juga sudah sebutkan tentang Lailatul Qadar itu juga sudah sangat indah sekali ya. Dan itu kalau mau dibilang skop daripada meraih ampunan Allah itu memang sangat luas sekali. Dari segala sisi Allah itu maha baik dan maha sayang kepada kita. Dari mendapat pahala yang luar biasa di bulan Ramadan, umpamanya kita membaca Al-Quran itu saja mendapat pahala sampai berlipat-lipat. Kemudian kita sholat berjamaah demikian, kemudian juga taraweh pada bulan Ramadan itu juga mendapat lipat-lipat. Waduh, itu kalau kerja cuma tidur aja, kira-kira apa yang kita dapatkan tuh Pak Ustadz ya? Jadi begini ya, kita sering dengar bulan Ramadan ini penuh rahmat dan barakah, ampunan Allah. Kita semua sudah tahu bahwa 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua itu adalah apa itu? Ada yang ingat? Maghfirah. Itulah ampunan. Ini sekarang judul ini seperti itu, ampunan. 10 malam terakhir itqum minan nar, bebas dari api neraka. Nah, itu sudah seperti itu. Nah, kita berusaha menyatu dalam bulan-bulan, dalam malam-malam itu dengan tekun melakukan ibadah. Amalan-amalan yang dianjurkan itu kita lakukan, seperti baca Al-Quran. Kita perlu tahu bahwa amalan sunnah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, pahalanya sama dengan amalan wajib pada bulan yang lain. Kalau kita tekun lakukan, itulah pintu masuknya, pintu terbukanya rahmat dan barakah ampunan Allah itu. Kita melakukan amalan wajib, itu pahalanya sama dengan 70 kali pahala pahala bulan wajib pada bulan yang lain. Amalan wajib pada bulan yang lain. Jadi katakanlah sholat subuh wajib hukumnya kita lakukan dalam bulan ini, pahalanya sama dengan 70 kali pahala sholat subuh pada bulan yang lain. Demikian pula hal-hal sunnah. Macam seperti memberi makan orang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi betapa banyaknya rahmat dan barakah Allah itu menjadi terbuka, itu yang bisa menjadi kunci pembuka pintu ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci pembukanya itu amal kita ini. Bagaimana ampunan itu datang kalau kita tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam bulan ini. Jadi kita melakukan, jadi itu menjadi kunci untuk membuka pintu supaya curahnya ampunan dan rahmat dari Allah itu. Subhanallah. Luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Sapa Ramadan pencerah hati. Dan baiklah pemirsa, seperti tadi sudah Ian sampaikan di awal tadi, kita punya sudut tips ya. Jadi mungkin kita nanti sama-sama akan melihat juga Bapak, kita akan sama-sama melihat tips apa yang akan dibawakan oleh kita punya bunda-bunda dari Fosi Mata Kota Kupang Rayon 4 ini. Karena kemarin-kemarin kita sudah lihat sekali ada yang sampai buat salad buah,
ada juga yang sudah buat segala macam kayak puding dan lain sebagainya. Dan mungkin kita akan sama-sama lihat Bunda siapa yang akan bawakan ya tips kita di kesempatan kali ini. Bunda siapa namanya? Bunda Fatimah, silakan Bunda langsung sapa pemirsanya saja, memperkenalkan kira-kira apa yang mau dibawa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mencoba menyajikan es buah Es buah ya. yang murah, mudah didapat, dan insya Allah bergizi. Amin. Bahan dasar pertama adalah cincau yang insya Allah bisa melancarkan pencernaan dan menghilangkan panas dalam tubuh. Karena kita lagi puasa, jadi pasti panas dalam ada dalam tubuh. Yang kedua, kolang kaling. Kolang kaling juga faedahnya sama seperti cincau. Cuma di sini saya kasih variasi warna. Dasarnya cuma warnanya putih. Oh gitu ya. Yang ketiga, nata de coco. Nata de coco juga sari kelapa. Istilahnya bergunalah dalam tubuh. Ya, Semuanya. seluruhnya ya. Seluruhnya. Yang keempat adalah buah semangka. Buah semangka kebetulan mudah didapat di pasar juga. Lagi musim. Lagi musim. Selanjutnya menggunakan susu dan sirup. Tidak lupa es. Iya pastinya yang bikin seger ya Bunda Iya, ya. Bun. Iya. Jadi seperti itu. yang pertama kita sajikan es batu dari bawah, buah-buahnya kita taruh, kita tuangkan lagi es batu. Mungkin bisa ditaruh di sini dulu es batunya taruh Iya, di sini. Mbak. sudah tadi. Nah, maksudnya supaya Iya. one by one dulu, satu-satu dulu buah-buahnya. Sudah tadi. Supaya diperagakan Iya. aja. Oke, sekarang Bunda ntar dulu cincaunya dulu, mungkin one by one dulu. Ini kalau sudah dijadikan, ini sudah jadi one by one dulu. Ininya dulu harus cincaunya dulu, Oh, kemudian iya. apa ya? One by one dulu. Jadi saya perhatikan lagi cincaunya masuk. Setelah itu kolang kalingnya. Oke, jadi bagus sekali untuk konstipasi kita punya usus ya, Iya. karena hampir kurang lebih 14 jam kita berpuasa sehingga usus itu dalam keadaan tenang ya Bapak ya. Iya. Usus dalam keadaan tenang sehingga memang Bunda memilih bahan-bahan yang sangat bagus sekali untuk untuk pencernaan. Iya, konstipasi kita punya lambung Iya. agar tidak kaget di saat kita berbuka puasa. Iya. Yang ketiga sari nata de coco atau sari kelapa. Sari kelapa, Terus yang keempat buah semangka. Semua serba air ya, segar. Iya. Dan jangan lupa serat kelapa kan mengandung serat. Sari Pasti. kelapa mengandung serat. Iya. Jadi yang kolang kaling juga mengandung serat. Seratnya tinggi. Seratnya tinggi, Bu. Jadi Oke. setelah sudah ini kita tuangkan sedikit sirup. Kita Jangan pilih yang- terlalu manis-manis, Bu, Iya. karena hindari manis-manis. Hindari. Tapi kalau yang suka manis-manis juga ya asal tidak sering ya. Boleh manis asal perlahan-lahan. Iya. gitu kalau ya. anak-anak boleh, kalau sudah umur 50 tahun dikurangi. Kalau anak-anak boleh. Setelah itu diberi Setelah itu diberi susu kental manis ya. kental manis. Perlahan-lahan Bunda, perlahan-lahan. Iya. Jadi bisa diambil gambarnya. Oke. Bagi yang suka manis sekali silahkan, karena ini sudah degradasi rasa ya. Iya. Ada dari sirup, ada juga dari susunya. Oke. Kemudian sudah seperti ini, Siap disajikan. siap disajikan dengan es batu mungkin ditambahin lagi. Iya. kemudian. Iya, kayak gitu. Nah, ini anak-anak belum tentu tidak mungkin tidak suka ya kalau Iya. bilang namanya es buah seperti ini buatan dari Bunda sendiri. Iya. Bisa disajikan ke pemirsa, bisa ditunjukin yang sudah jadi. Iya, seperti Seperti ini. inilah. Jadi dilihat kita cantik. Iya. Rasanya juga enak. Iya, pastinya ya. Tahan dulu biar bisa diambil dulu, dan ini kita bisa lihat karena ini variasi dari Bunda kita. Bunda siapa nama tadi? Fatimah. Bunda Fatimah ya, putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amin. Semua sikapnya berbagi tips bagi semua pemirsa di mana saja berada di kita punya acara Ramadan di kesempatan kali ini. Sapa Ramadan pencerah hati. Subhanallah, nih Bapak kita sudah lihat sama-sama tips kita, dan juga pemirsa tentunya sudah lihat juga, luar biasa sekali. Memang sering kita temui, sering kita jumpai cara pembuatan seperti itu, namanya es buah tuh istilahnya sesuai dengan kreativitas, macam-macam bisa dimasukin di situ, yang penting sehat. Kemudian yang diambil oleh Bunda Fatimah ini semuanya serba berserat ya, luar biasa sekali, sangat baik. Jadi konstipasi buat kita punya usus yang tadinya tenang selama kurang lebih 14 jam, tidak kaget di saat kita berbuka puasa.
Terima kasih banyak ya tipsnya. Dan baiklah pemirsa, mungkin kita sudah masuk di kita punya ruang kuis. Nah, kita undang semua pemirsa mungkin yang bisa dan mau langsung bisa membawa pulang kupon berhadiah dari Bandung Jeans. Ini juga saya memberikan informasi kepada bunda-bunda yang kemarin-kemarin sudah menjawab pertanyaan dan kuponnya masih saya simpan. Tolong bisa diambil segera, takutnya hangus hadiahnya ya. Jadi kita pemirsa di rumah bisa menghubungi kami langsung di 827722. Ingat kode area bagi yang di luar Kota Kupang 0380. Karena di sini ada pertanyaan dan Anda bisa membawa pulang kupon dari Bandung Jeans, kemudian juga dari dompet duafa. Jadi yang pertama kali ini kita mungkin langsung dari dompet duafa dulu, nanti baru Bandung Jeans. Mungkin sudah ada yang sudah ada yang menelpon, sudah ada yang tersambung. Kita tunggu sekali lagi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Belum ya? Kayaknya mungkin kayaknya udah tersambung lagi. Sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Waalaikumsalam. Ya, Ramadan penuh cinta, Bapak. Ikhlas berbagi karena Allah. Iya, ikhlas berbagi karena Allah. Ya, dengan siapa di mana ya? Ilham di Bobo. Ilham. Oh iya, Ilham Doe Bobo. Baik. Ilham sudah siap ya dengan pertanyaan ini ya? Ya. Oke, disimak. Salah satu sikap terpuji dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap terpuji untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. A. Dan mudah memaafkan. B. Gampang terhasut dan suka mencari-cari kesalahan orang lain. A. Yakin? Yakin. Iya. Terima kasih ya Ilham ya, lapang dada dan mudah memaafkan. Terima kasih Ilham di Oibobo berhasil membawa pulang check up gratis dari dompet duafa ya. Baik, di belakang Ilham sudah tersambung lagi, kita tunggu siapa ya? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali terputus, mungkin di belakang yang tadi, silahkan bisa dicoba kembali di 827722. Ya, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Dengan bunda siapa di mana? Yati di Bobo. Oke, Bunda Yati di Bobo. Ya, ini Bunda Yati pertanyaannya ya. Halo? Ya. Ini pertanyaannya Bunda. Tema kita di kesempatan hari ini, di hari ke-17 ini, tema di hari ke-17 bulan Ramadan ini adalah A. Waktu dalam kehidupan muslim. B. Meraih ampunan Allah. B. Meraih ampunan dari Allah. Ya, meraih ampunan dari Allah. Terima kasih banyak Bunda Yati di Bobo. Anda berhasil membawa pulang Bandung Jeans. Langsung ditutup. Terima kasih banyak. Dan sahabat Ramadan pencerah hati. Saya serahkan kepada bunda-bunda, ada yang bertanya langsung dengan Bapak Ramli Denny. Saya persilahkan, silahkan Bunda. Oh, hands up Bunda yang di sini dulu, pas di depan saya, silahkan. Ditanyakan tentang meraih ampunan Allah, ini sangat luas sekali skopnya Bunda ya, karena kita sangat bersyukur sekali kita sudah masuk pada hari ke-17 di bulan Ramadan 1436 Hijriah. Silahkan, mungkin Bunda berdiri. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayuni dari Majelis Taklim Baitur Rahman Batu Plat. Ya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana dan doa apa supaya dapat ampunan dari Allah, dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Begitu saja Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada ayat Allah ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang Allah. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah, annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Allah sudah menetapkan rahmannya pada dirinya, kasih sayang pada dirinya. Barang siapa yang melakukan kejahatan secara tidak sengaja atau ketidaktahuannya, ia sadar lalu ia mohon ampun kepada Allah, kemudian melakukan kebaikan, Allah mengampuninya. Jadi setiap perbuatan yang ada kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak disengaja, namanya manusia, itu pasti ada.
Tapi kita punya itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita harus mohon ampunan, mohon ampunan. Doanya itu ya dalam setiap sholat itu ada itu, Rabbighfirli warhamni warfa'ni itu warzuqni, ya, dan seterusnya. Itu doa. Atau mau doa sapu jagat lagi, itu orang bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa itu kita angkat, tapi juga jangan sampai kita berdoa tapi kita tetap melakukan hal yang jahat, yang buruk, yang maksiat itu. Hal yang maksiat. Jadi situ syaratnya itu tadi ayat itu, kata Rabbukum itu, doa kita terkabul, kesalahan kita diampuni, dan ketentuan kita hentikan itu. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi akhirnya bisa menjadi tubuh taubatan nasuha itu. Ya, taubatan nasuha. Kalau tidak, ya orang bilang tobat sambal. Bagaimana bisa diampuni kesalahan itu kalau kita minta ampun, ulang lagi, minta ampun, ulang lagi. Nah, ini yang barangkali perlu kita menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian. Subhanallah, terima kasih ya Bunda ya. Mungkin ada lagi Bunda yang tadi sudah, silakan ya. Ya, bisa disambut Bunda ya. Bunda mungkin langsung di tengah aja. Bunda langsung tengah aja. Bunda langsung di tengah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nurhayati Abdullah. Saya dari Masjid Taklim Al Barokah Teno Alak. Sebelum saya bertanya nih Pak Ustadz, saya sedikit bercerita tentang pengalaman hidup saya. Sehingga kalau dikaitkan dengan ampunannya Allah, saya berpikir begini, tidak segampang membalik telapak tangan. Ini dari tadi kalau saya duduk-duduk ini, wah kalau katanya tuh gampang, pelaksanaannya itu menurut saya sangat berat. Kenyataan dalam hidup sehari-hari, khusus saya ini, mungkin ada ibu-ibu yang nanti juga seperti saya atau dan lainnya. Ini saya bercerita sedikit tentang pribadi saya. Perjalanan saya kilas balik itu dari agama lain masuk Islam. Nah, kalau saya kaitkan dengan ampunannya Allah, itu saya berpikir gampang dengar, tapi praktek pelaksanaannya tuh cukup berat. Itu yang saya hadapi. Contoh-contoh kenyataan keseharian yang saya hadapi, itu banyak hal. Saya harus sabar. Ada gosipan-gosipan bahwa ini kalau ada yang dari agama lain masuk Islam itu ibaratkan seperti kehilangan mustika atau kehilangan jalan hidup, kemudian tidak jelas, pokoknya banyak yang saya dapatkan. Oke. Kemudian Bunda sudah mualaf berapa lama ya? Sudah 30 tahun. Berarti bukan mualaf lagi. Kalau saya kaitkan dengan ampunannya Allah, itu saya dalam perjalanan hidup, saya punya guru juga nih. Saya berilmu terutama guru pertama suami saya. Itu sering dia bilang, kita tidak usah bertanya yang tinggi-tinggi di langit, atau tanya yang aneh-aneh, atau tanya yang lagi ngetren dan lain-lain. Tanyalah. Ibaratkan kalau kita buat rumah itu fondasi. Ini fondasi harus tahu betul dulu seperti apa. Karena kalau kita mau bangun lagi setelah fondasi bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, maka rubuhlah rumah itu. Inti dari jadi kalau saya kaitkan dengan ampunannya Allah, sering kata hati saya ini bisik, aduh saya merasa kecewa, sedih, susah, kemudian inti apa sendiri? Gelisah, sudah berbuat baik. Contoh kecil begini, ada yang mengatakan sesuatu yang jelek, tapi saya cukup sabar. Dalam perjalanan saya sabar terus, sepertinya saya disisihkan, dihinakan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ampunannya Allah Maha Pengampun?
Jadi kalau saya kaitkan dengan tadi perjalanan hidup saya, apakah saya harus sabar seperti apa sehingga dibisikkan hati saya ini yang tadi kecewa, sedih dan lain sebagainya itu tidak terkikis ini amal kebaikan. Oke, baik. Sabar seperti apa? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sementara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perjalanan yang luar biasa sekali, Bapak. Mungkin bisa memberikan support yang luar biasa buat kita punya Bunda yang satu ini. Karena kalau dibilang tidak mualaf lagi beliau karena sudah 30 tahun dan sudah sangat-sangat fasih benar itu. Itu gimana Bapak kira-kira untuk kalau yang support? mualaf itu Nabi sudah mengatakan al-Islamu yahdimu ma kana qablah. Artinya Islam itu dengan maksudnya Islam menghapus segala dosa yang telah masa lalunya bersih. Menghadapi persoalan hidup, di situ Allah mengajukan itu sabar itu, dan ini bukan kata Nabi, bukan apa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Itu gitu. Wahai orang beriman, perisailah dirimu dengan sabar dan salat, kan? Ista'inu bis-sabri was-salah, dengan salat dan sabar. Kalau tadi ibu dalam perjalanan hidup ini seperti difitnah ya, seperti begitu kah? Suka difitnah. Suka difitnah, suka di ini. Nah, ini tentu dengan hikmah dan bijaksana bagaimana caranya supaya fitnah itu bisa hilang. Nah, hilang. Kalaupun tidak, itu hadis Nabi mengatakan orang yang fitnah, mungkin lalu saya sudah jelaskan. Yeah. Orang yang memfitnah, kita yang difitnah itu nanti di akhirat nanti itu termasuk atadruna minal muflis innal muflisa min ummati yatina yaumil qiyamah, itu hadis bilang begitu. Nabi bertanya kepada sahabatnya, siapa orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, kami tidak tahu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah jawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat itu dengan mengandalkan hanya salatnya, puasanya, zakatnya, tetapi mulutnya itu pada orang lain, fitnah orang lain, bikin sakit hati orang lain. Sakit hati, akhirnya apa? Nanti kita punya kebaikan itu ditarik ke orang yang kita fitnah. Jadi ibu beruntung sekali kalau ada yang fitnah terus kebaikannya mengalir terus ke ibu. Jangan sedih Bunda. Nanti kalau kebaikan itu sudah habis, dosa ibu dipindahkan kepada itu. Itulah makanya di situ perisailah dirimu dengan innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Bersertanya itu apa? Dengan mengalihkan tadi itu. Allah beserta orang yang sabar, yang pindahkan itu yang kebaikan ke orang yang difitnah. Nanti kalau habis dosa dipindahkan ke orang yang fitnah. Subhanallah. Sabar. Keburukan-keburukan juga ya Bapak ya yang diomongin kan dia tidak sadar kalau amalan dia pindah ke saya, keburukan saya dipindahkan ke dia. Nah, itu kalau dibilang seperti itu bukan hukum karma, bukan memang, tapi memang seperti itu ya Bapak ya. Subhanallah. Bangkrut orangnya. Ya, kira-kira begitu jawabannya ya. Nah, jadi jangan kecewa. Jangan sedih juga Bapak ya. Jangan sedih, Bunda senyum dulu. Aduh, luar biasa sekali. Mendapat siroman kolbu dari kita punya Bapak di kesempatan kali ini. Dan buat Bunda mungkin ada yang bertanya lagi sesuai dengan tema kita, silakan Bunda yang paling di pojok, monggo berdiri ya Bun. Mikir tadi Bunda mungkin bisa digilir, silakan tolong. Atau Bundanya bisa ke sini Bunda kalau nggak sampai. Mangga, silakan Bunda. Ya. Silakan Bunda, dan Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bunda Julfa dari Majelis Talim Ijatul Islam. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, saya mempunyai seorang cucu. Kalau saya ajak, sekarang kan lagi musim taraweh. Kita sekarang berbondong-bondong ke masjid untuk meraih ini pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kendala di sini saya punya cucu, tapi tidak mau ikut ke sana. Ada yang melarang ya seperti itu. Jadi terpaksa saya ini sholat di rumah saja. Tapi yang saya ini, apakah saya niat sholat dengan cucu saya seandainya? Ini saya niatkan imam saya, atau saya niatkan sholat sendiri, atau niat bersama cucu saya. Cucu usia berapa Bunda? Baru 6 tahun. Oh, masih kecil. Oke. Jadi pertanyaannya Bunda? Iya. Pertanyaannya? Pertanyaan itu tadi, apakah imam tadi ini? Apakah bisa saya ini imam ini anak ini, atau bagaimana cara niatnya untuk sholat pesannya sendiri atau untuk bersama cucu? Iya.
Baik. Iya. Banyak Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu Bapak. Segan juga ternyata Jadi Bunda. dengan cucu yang umur 6 6 tahun, tahun. ini belum balik, sangat belum dikenakan hukum. Jadi ketika sholat, dia mengikuti mama saja, sebagai hanya untuk melatih dia tata cara sholat. Tentu bacaannya juga belum. Andai kata sudah dewasa, sudah balik, maka yang imamnya adalah yang laki-laki itu. Nah, mama jadi makmum. Nah, kalau niatnya itu imam itu tidak berkewajiban niat untuk jadi imam, tapi makmum harus wajib niat menjadi makmum, gitu. Jadi ini harus diketahui bahwa niat bagi imam itu sunnah hukumnya, tapi niat bagi makmum itu wajib hukumnya, sebab dia mengikuti gerakan dan bacaan imam. Nah, imam itu dia tidak, tapi dia boleh niat, sunnah hukumnya, dia boleh niat menjadi imam. Jadi macam sholli farda dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imam lillahi ta'ala, kalau niat dan bahasa dengan bahasa daerah juga boleh. Dengan bahasa daerah boleh. Itu kalau imam. Kalau niat dia tidak pakai imam juga boleh. Hanya langsung adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum itu wajib karena dia mengikuti imam. Dia gerakannya, bacaannya kan ketika baca diam. Imam. Iya. Jadi itu dia harus niat sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu Arabnya. Tapi dia bahasa daerah boleh saja. Gerakan hati saja cukup. Saya sholat dengan ikut sholat dhuhur, ikut imam, ikut menjadi makmum. Selesai. Tidak susah. Agama itu tidak susah. Huwa tabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj millata abikum Ibrahim. Agama ini telah menjadi pilihanmu bagi Allah untukmu, tidak ada kesulitan di dalamnya. Jangan persulit diri. Itu istimewanya, jangan mempersulit diri. Ya. Jadi tidak sesuatu hal yang sangat diberatkan dalam Islam. Ya. Dari A sampai Z. Kalau kita mau lihat kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Islam itu aturannya ampun banyak sekali. Harus begini, harus begitu, harus begini. Ternyata kalau sudah didalami, kita lihat ternyata luar biasa sekali, penuh dengan toleransi, dengan kemudahan-kemudahan, dan juga mendapat apa ya istilahnya, setiap apa yang kita lakukan sekecil apapun mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda, mungkin ada yang bertanya lagi, satu pertanyaan mungkin dari Bunda tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, karena tidak terasa kita sudah di hari ke-17. Ya Bunda? Silakan Bunda, berdiri aja Bunda, di situ aja Bunda. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, saya ingin tanya dari tadi mengenai Oke, situ Bunda, ya. Situ aja, ya. yang tadi, yang kedua tadi seperti tadi lupa tadi. Oke, tadi lupa ya. Silakan Bunda, ya. Ini tadi yang mengenai Ustaz tadi ini malam Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya kita malam Lailatul Qadar itu bahwa kita mendapatkan tadi mungkin bagi seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah lewat mimpi atau bagaimana? Oh. Atau lewat apa? Mungkin kita lewat mimpi atau bagaimana bahwa seorang itu mendapatkan tadi malam Lailatul Qadar. Iya, jadi sekali lagi saya kembalikan kepada kata-kata Umar bin Khattab. Malam Lailatul Qadar itu sangat rahasia, disembunyikan oleh Allah di malam-malam Ramadan itu. Siapapun yang mendapatnya, tentu dia juga tidak tahu apakah itu malam atau ada, tidak. Hanya mungkin dalam perjalanan hidup apa yang dia alami, mengalami persoalan apa, ketenangan hidup, yang kira-kira terjadi perubahan yang luar biasa. Hati jadi lembut. Hati jadi lembut. Ada gairah mengamalkan ajaran agama. Nah, itu ada semangat untuk menjaga agama. Tapi kita tidak pastikan bahwa itulah Lailatul Qadar, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau sampai itu ada, bersyukur bahwa ada satu perubahan dalam kita beribadah untuk mengejar Lailatul Qadar, meskipun kita tidak tahu, tapi ada terjadi perubahan sikap hidup. Itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itu sangat rahasia. Sama dengan ridha Allah terhadap satu kebaikan yang kita lakukan. Dalam semua kebaikan yang kita lakukan itu, di mana yang diridhai oleh Allah, kita tidak tahu. Sangat rahasia. Sama halnya dengan usia kita ini, ajal itu menjadi rahasia sepanjang umur kita. Betul, kan Bapak. begitu. Betul. Sama dengan wali itu ada pada setiap zaman,
setiap manusia begini banyak, tapi menjadi rahasia, sangat dirahasiakan oleh Allah di antara miliaran manusia ini. Ada wali, tapi menjadi rahasia, rahasia Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti tadi Bapak ngomong ya, Ian pikir juga tuh ya. Kadang-kadang kita tuh sampai itu namanya juga apa istilah tingkatan kita, iman kita itu semakin baik. Ya. Walaupun kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kalau kita itu dosa nggak Pak? Kalau saya mensugesti diri saya sendiri seakan-akan mendapat Lailatul Qadar, secara tidak langsung dengan sugesti diri itu akan membawa kebaikan dalam sikap-sikap kita. Ya. Itu gimana? Apa boleh tuh Pak? Kita mensugesti diri kita. Artinya bahwa yang jelas bahwa kita tahu tidak tahu apakah yang saya alami Lailatul Qadar atau tidak. Iya. Tapi yang penting mendorong untuk bisa tingkatkan ibadah. Iya. Ibadah itu kuantitas dan kualitas. Kita banyak beribadah, tentu juga kehusuan menjadi kualitas itu juga. Kalau itu ada, terjadi perubahan dalam diri, tanda bahwa ada rahmat Allah. Barangkali itu Lailatul Qadar ada pada situ. Yang penting ada terjadi perubahan yang drastis dalam diri kita. Dalam diri, dalam diri. Subhanallah. Baik Pak, mungkin di akhir persoalan kita ini Bapak 1 menit Pak untuk memberikan kita semangat atau support buat kita sekalian supaya kalau bisa di sisa-sisa hari terakhir ini kita bisa stuck langsung ke atas, bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, kita beribadah, kita hadir di tengah-tengah manusia yang sangat heterogen. Ada satu prinsip yang harus kita pegang teguh, bahwa kehadiran semua yang ada di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Dengan demikian kita tidak boleh ada sakit hati atau benci, dendam atau iri terhadap orang lain. Lalu berusaha untuk dengan keyakinan kalau kita mendendam orang lain sama dengan kita mendendam Allah, karena Allah menghadirkan dia di muka bumi ini. Orang kaya kita dendam atau iri orang kaya, pada hakikatnya iri pada Allah atau karena yang menjadikan kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau membenci sebanyak hilangkan saja dari muka bumi. Tidak boleh, karena pada hakikatnya kita salahkan Allah, karena Allah yang menghadirkan semua itu. Seandainya Allah menghendaki dia tidak ada, cukup dengan kun fayakun, jadi maka jadilah, hilanglah ia dari muka bumi. Tapi ia ada, kita ada, semua ada. Maka saling menghargai dengan ibadur rahman, saling menghargai, saling menghormati. Biasa sekali, terima kasih Bapak ya. Kita sudah sharing luar biasa sekali, kayaknya merupakan penyejuk dalam hati kita. Kira sugesti juga, sugesti yang baik. Sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk jiwa di bulan suci. Saya Ian Asmara ngucapin terima kasih buat semua bunda-bunda dari Posimata Kota Kupang Rayon 4 Alak ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio 2 TV Nusa Tenggara Timur dalam acara Sapa Ramadan. Terima kasih banyak juga buat saya punya narasumber Bapak Dr. Andes Haji Ramli Deni yang sudah hadir di acara Sapa Ramadan di hari ke-17 ini dengan kita punya tema yang luar biasa, yaitu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di kesempatan kali ini dan juga semua pemirsa yang menyaksikan dan semua teman-teman saya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan terima kasih juga, amin. Dan terima kasih juga buat semua sponsor yang sudah mendukung acara kami ini, dan selamat buat Ibu Yati dan juga Ilham yang mendapatkan kupon dari Bandung Jeans dan juga dari Dompet Duafa. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk jiwa di bulan